Belakangan ini dorongan buat digitalisasi sekolah itu rasanya kencang banget ya. Pemerintah udah mulai kasih banyak perangkat canggih, tapi di lapangan kenyataannya seringkali nggak seideal itu. Banyak sekolah justru berhadapan sama satu tantangan besar. Jumlah perangkatnya terbatas banget. Nah, terus muncul pertanyaan nih. Kalau sekolah kita cuma punya satu, sekali lagi, cuma satu unit interaktif flat panel, apakah mimpi buat punya kelas modern yang interaktif harus kandas gitu aja? Jawabannya, tentu saja enggak. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bongkar dulu apa sih dilema digitalisasi ini, terus kita lihat potensi luar biasa dari satu perangkat aja, baru kita masuk ke solusi utamanya, moving class. Setelah itu kita intip bukti nyatanya di kelas, dan terakhir semoga bisa memantik ide inovasi di sekolah Anda. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya, dilema yang mungkin lagi dihadapi banyak banget sekolah saat ini. Ada jurang yang cukup dalam antara cita-cita nasional dengan kenyataan di lapangan. Jadi gini, di satu sisi, pemerintah udah gaspol nih mendorong digitalisasi, EVP, laptop, internet, mulai disebar. Harapannya, kelas jadi makin dinamis. Tapi, di sisi lain, realitanya beda banget. Perangkatnya seringkali cuma sedikit, dan yang lebih penting lagi, ada riset yang menunjukkan kalau mayoritas guru, sekitar 60%, itu kemampuannya masih di bawah 40% untuk mengoperasikan smartboard. Akibatnya apa? Ya itu tadi, muncul rasa takut kalau perangkat mahal ini rusak dan ujung-ujungnya cuma berakhir di gudang. Sayang banget kan? Nah, ini dia poin krusialnya. Seperti yang diungkapkan di sini, bantuan perangkat secanggih apapun jadi sia-sia kalau cuma jadi pajangan di gudang. Kenapa? Karena gurunya mungkin belum pede atau belum tahu cara memaksimalkannya. Ini masalah nyata yang harus kita cari solusinya bareng-bareng. Sekarang, gimana kalau kita coba ubah cara pandang kita? Gimana kalau satu perangkat itu bukan batasan, tapi justru kita lihat sebagai sebuah pusat kekuatan? Yuk, kita bedah lebih dalam lagi apa itu Interactive Flat Panel. Jadi, IFP atau papan tulis interaktif ini, jangan bayangin TV gede biasa ya. Ini tuh lebih kayak komputer raksasa yang udah pakai sistem operasi Android. Kita bisa sentuh layarnya, bisa coret-coret di papan tulis digitalnya, dan bahkan bisa nampilin layar dari laptop atau HP siswa. Intinya, satu alat ini punya kekuatan buat mengubah ruangan manapun jadi kelas yang cerdas. Dan yang paling keren dari IFP ini, fleksibilitasnya itu loh. Sering kan kita pusing mikirin internet yang nggak stabil? Nah, tenang aja. Nggak ada internet pun, IFP ini tetap sakti. Guru tetap bisa nulis, gambar di papan tulis digitalnya, terus semua catatan itu bisa langsung disimpan dan dibagikan ke siswa cuma lewat scan QR Code. Gampang banget. Ini bukti kalau teknologi ini emang dirancang buat beradaptasi sama kondisi sekolah manapun. Oke, ini dia jantung dari pembahasan kita. Solusinya, kalau perangkatnya nggak bisa datang ke tiap kelas, ya sudah, kelasnya aja yang kita pindahin ke perangkatnya. Yuk, kita kenalan sama konsep moving class. Konsepnya tuh sebetulnya simple banget, tapi cerdas. Daripada kita pusing mikirin gimana caranya ngisi 20 kelas pakai IFP, mending kita fokus bikin satu aja super classroom yang lengkap. Bisa manfaatin ruang multimedia, perpustakaan, atau bahkan sudut kelas yang disulap jadi canggih. Nah nanti, semua kelas gantian pakai ruangan itu sesuai jadwal. Satu perangkat untuk semua. Efisien banget kan? Terus cara nerapinya gimana? Susah nggak? Sama sekali nggak, cuma butuh 4 langkah simpel. Pertama, siapkan ruangannya. Kedua, bikin jadwal yang adil dan sosialisasikan ke semua guru. Ketiga, dan ini penting, kasih pelatihan singkat ke guru dan siswa. Terakhir, pastikan kepala sekolah mendukung penuh. Udah, dengan 4 langkah ini aja, sistem moving class siap dijalankan. Oke, ini bukan cuma teori di atas kertas. Kita lihat yuk gimana strategi ini benar-benar bisa mengubah suasana belajar di beberapa sekolah di Indonesia. Dengerin deh testimoni dari Pak Ahmad Siddiq ini. Suasana kelas jadi gemuruh. Kata kuncinya itu loh, antusias dan terlibat langsung. Teknologi yang dipakai secara terjadwal ini ternyata sukses bikin siswa penasaran, bahkan sampai bikin mereka yang tadinya pemalu jadi rebutan pengen maju ke depan. Keren banget. Dan ini beberapa contoh cemerlangnya. Bayangin deh, pelajaran matematika yang biasanya bikin ngantuk, sekarang jadi ajang kolaborasi seru, mecahin soal bareng di papan tulis. Eksperimen IPA bisa jalan terus pakai lab virtual, jadi nggak ada lagi alasan kekurangan alat. Bahkan pelajaran seni budaya jadi lebih asik karena bisa nyanyi bareng pakai aplikasi AI. Semua mata pelajaran jadi punya kesempatan untuk lebih hidup. Oke, kelas jadi seru itu penting. Tapi ada nggak sih dampak nyatanya yang bisa diukur? Tentu ada, dan ini yang bikin makin meyakinkan. Coba kita lihat data dari SMPN 1 Ciasem ini.
Sebelum mereka memaksimalkan media digital, skor kualitas pembelajaran di rapor pendidikan mereka itu ada di level sedang. Tapi setelah mereka konsisten menerapkan pembelajaran digital yang bermakna, skornya naik jadi baik. Ini bukan cuma angka ya, ini bukti konkret kalau strategi yang tepat bisa membawa hasil yang nyata. Nah, kalau kita ngomongin soal suasana, perubahannya lebih dramatis lagi. Guru-guru cerita, ada perubahan besar banget. Dari yang tadinya siswa cuma duduk manis dengerin ceramah, sekarang mereka jadi partisipan yang super aktif. Kelas yang tadinya sunyi, sekarang jadi lebih hidup, penuh diskusi dan inisiatif dari para siswa. Dan ini juga yang gak kalah penting, peran guru ikut berevolusi. Guru bukan lagi cuma jadi sumber informasi tunggal, tapi bertransformasi jadi seorang desainer pengalaman belajar. Tugasnya merancang alur belajar yang lebih kreatif, lebih efektif, dan yang pasti, jauh lebih menyenangkan buat siswa. Jadi setelah kita lihat semua tadi, apa nih kesimpulan atau poin kunci yang bisa kita bawa pulang untuk diterapkan di sekolah kita masing-masing? Kunci suksesnya ada di 5 hal ini. Pertama, harus ada dukungan penuh dari pimpinan. Kedua, guru harus kolaborasi, jangan jalan sendiri-sendiri, manfaatkan kombel. Ketiga, punya pola pikir yang mau terus belajar, jangan takut sama teknologi. Keempat, dan ini yang paling penting, maksimalkan apa yang sudah ada. Dan yang terakhir, jangan cuma disimpan, tapi gunakan. Pada akhirnya, transformasi digital di sekolah itu bukan soal berapa banyak perangkat yang kita punya, tapi soal seberapa besar keberanian kita untuk berinovasi. Semuanya dimulai dari satu langkah, satu ide kreatif. Nah, pertanyaannya sekarang, apa ide kreatif Anda selanjutnya?